Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Sintasari, peserta PKDB UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang Al-Quran dan sejarah turunnya. Adakah di antara kalian yang pernah belajar materi ini? Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita pahami bersama tujuan pembelajaran ini. 1. Memahami pengertian dan fungsi Al-Quran. 2. Mendeskripsikan sejarah turunnya Al-Quran dan penulisannya. 3. Mengenal nama lain dan hikmah turunnya Al-Quran. 4. Mendeskripsikan upaya kodifikasi Al-Quran dari masa Nabi hingga Khulafaur Rasyidin. 5. Mendeskripsikan perkembangan Al-Quran di era modern. Selanjutnya, mari kita simak bersama materi pertama tentang pengertian Al-Quran. Ada yang bisa menjelaskan apa pengertian Al-Quran? Al-Quran secara bahasa berasal dari kata Arab qoro'a yang berarti membaca atau membacakan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai panduan hidup yang abadi. Pembahasan selanjutnya tentang sejarah turunnya dan upaya penulisan Al-Quran. Ada yang tahu tentang sejarah turunnya Al-Quran? Al-Quran diturunkan dalam dua periode, yakni periode Mekah atau Makkiyah dan Madinah atau Madaniyah dengan jumlah surah yang berbeda. Al-Quran pertama kali turun di Gua Hira, ayat pertama yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Di zaman Nabi, upaya penulisan Al-Quran pernah dilakukan. Sahabat pencatat wahyu di pelepah kurma, tulang, dan kulit binatang, serta menghafal ayat-ayat Al-Quran. Sudah jelaskah tentang sejarah turunnya Al-Quran? Selanjutnya, sudahkah kalian tahu nama-nama lain Al-Quran? Nama-nama lain Al-Quran diantaranya adalah Al-Furqan sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan, Adz-Dzikr, pengingat bagi manusia akan kebenaran dan tanggung jawab, Al-Huda, petunjuk yang menerangi jalan hidup manusia, Asy-Syifa, penyembuh bagi penyakit hati dan jiwa. Alkitab tertulis dan terstruktur sebagai kitab Allah yang diabadikan. Pembahasan berikutnya adalah hikmah diwahyukannya Al-Quran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Mempermudah pemahaman, setiap ayat dapat dipelajari dan diterapkan secara bertahap. Mempersiapkan umat secara mental dan spiritual agar lebih siap menghadapi perubahan. Memudahkan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan hukum dan kebijakan sesuai konteks situasi yang dihadapi umat. Memberikan ketenangan dan motivasi dalam menghadapi tantangan dengan ayat turun sebagai respon dari peristiwa. Materi selanjutnya adalah penyempurnaan penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran secara komprehensif dimulai setelah Nabi wafat, ketika para sahabat seperti Zaid bin Tsabit mengumpulkan ayat-ayat yang tersebar. Penyusunan mushaf pertama kali diinisiasi oleh Abu Bakar dengan tim yang melibatkan hafidz atau penghafal Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan kemudian membakukan teks Al-Quran dalam bentuk mushaf Utsmani untuk menghindari perbedaan bacaan di kalangan umat yang tersebar. Selanjutnya adalah Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menunjuk beberapa sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, dan Muawiyah untuk menulis wahyu. Hafalan sebagai metode utama, banyak sahabat menghafal seluruh Al-Quran untuk memastikan keotentikannya. Setiap ayat yang turun dipelajari secara berulang oleh para sahabat dengan bimbingan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah Abu Bakar memprakarsai pengumpulan Al-Quran setelah Perang Yamamah di mana banyak penghafal Al-Quran gugur. Khalifah Utsman menginstruksikan penulisan salinan mushaf standar yang kemudian disebarkan ke berbagai wilayah.
Standarisasi ini penting untuk menjaga keutuhan bacaan Al-Quran dan mencegah perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan. Terakhir, Al-Quran pada masa modern. Digitalisasi Al-Quran kini dapat diakses melalui aplikasi, website, dan perangkat elektronik. Terjemah dan tafsir dalam berbagai bahasa mempermudah pemahaman bagi umat Islam global. Peran media digital membantu menyebarkan dakwah dan edukasi melalui media sosial, video, serta aplikasi interaktif untuk memahami dan menghafal Al-Quran. Sudah paham semua kan materi tentang Al-Quran dan sejarah turunnya? Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat pemahaman dari materi yang sudah disampaikan, berikut tugas yang harus dikerjakan. 1. Jelaskan hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. 2. Buat diagram proses kodifikasi Al-Quran dari masa Nabi hingga Khulafaur Rasyidin. 3. Analisis peran teknologi dalam penyebaran Al-Quran masa kini. Diskusikan tugas tersebut dengan teman kalian, lalu tulis hasilnya dalam kertas folio bergaris, lalu dikumpulkan. Selamat mengerjakan.